Di wilayah awal-awal, di awal-awal masuk ke wilayah kehakikatan, saya punya pendapat bahwa ngapain berdoa? Nggak berdoa juga Allah tahu. Loh, terus lu diam aja gitu. Di mana keakrabanmu? Kan kalau ketika ada keakraban, Tom, bagi rokoknya dong. Itu kan akrab. Karena zikir itu kebutuhan lah. Ya. Kalau istilah di tarekat Abah Awas itu kan ada keperluan apa saja, ada keinginan apa saja, zikir. Ingatlah kepada Allah hanya karena Allah itu yang akan memberikan. Analogi dari mursyidnya Qodeh Naksabandia juga yang Mama Sobrowi itu. Ingat Mama Sobrowi? Ada kenal Mama Sobrowi yang di Banjar itu? Ya, kalau Mama Sobrowi bilang ke saya, bahasa Sundanya itu kan, lamun hayang hayam tong newak anakna gitunya. Tapi tewak indungna eueuh pilihan ke anakna iwati nuturkeun indungna. Nah, orang kota bumi ngomong. Jadi kalau kita pengen ayam, jangan mukul anaknya. Jangan ngambil anaknya, disamber kita sama induknya. Ya, jadi kalau pengen ayam, ambillah induknya. Dan itu tidak ada alternatif lain bagi anaknya kecuali ngikutin. Nah, kalau kita ingin sukses di dunia nih, dalam bidang apa saja, ya, jangan ngambil kebutuhannya. Kalau ambil duit, jangan ambil duitnya. Dekati Allah. Ya, karena Allah akan yang memberikan apa yang kita inginkan. Kan, kalau kita makan sangat banyak keinginannya tuh, ya qadiyal hajat itu. Nah, nanti Allah ya mujibah da'awat. Allah itu yang akan mengijabah doa kita. Tapi masalahnya banyak orang berpendapat gini, Pak Amir. Ragunya adalah, oh iya, ibadah itu hanya semata-mata urusan Allah, termasuk zikir tentunya, ya kan? Nah, hal-hal yang sifatnya hajat seperti tadi, cita-cita atau keinginan tadi, apakah itu tidak merusak dari nilai itunya gitu, Pak Amir? Karena banyak orang yang kemudian ini kalau zikir saya kecampur dengan niat atau dengan keinginan, apakah itu tidak itu, Pak Amir? Ya enggak lah, karena meminta juga kan perintah. Ya. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memintalah kalian, berharaplah kalian, ya, kepadaku. Kan nih disini kan, ya, muprod berarti kan adanya ud'uni kepadaku, tidak kepada kami kan. Sok ngadoa, silakan berdoa kepadaku, aku akan menjawab, aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan. Berarti doa itu tidak merusak keikhlasan, ya, asal doanya dengan ikhlas. Ya, seperti gini, ada yang menganggap bahwa ibadah itu kalau diberikan honor itu tidak ikhlas. Enggak juga. Kalau di pemahaman hakikat, pemahaman saya itu, saya melihat mendengar Abah Anom dulu itu mengundang Profesor Najaruddin Umar. Profesor Najaruddin Umar itu dimohon oleh Abah Anom untuk memberikan kuliah di IILM, Institut Latibah Mubarakiyah, ya, di Institut Agama Islam di Suryalaya. Setelah selesai memberikan kuliah, Profesor Najaruddin itu sowan ke Abah Anom. Akhirnya sama Abah Anom dikasihlah amplop yang isinya tebal. Ya, walau alam ya, mungkin sekitar, kalau kata orang yang ngelihat sih, kata orang ngelihat. Saya juga kan katanya dari yang katanya. Ya. Mungkin sekitar 30 jutaan lah gitu. Honor dari Abah Anom itu aja. Profesor Najaruddin Umar bilang, terima kasih Abah. Saya niat ikhlas ibadah memberikan kuliah itu karena ini adalah murid-murid calon penopang agama, ya, di Nusantara ini. Karena murid-murid itu yang belajar segala macam di IILM. Yang dibilangin Abah Anom apa? Apakah menerima pemberian dengan ikhlas itu juga bukan ibadah? Ya kan? Nggak ngomong. Profesor Najaruddin diam. Oh iya Abah, ayah diterima. Karena di dalam kaidah ilmu hakikat, menerima pemberian dengan ikhlas itu juga ibadah. Jadi akhirnya saya berprinsip, kalau ada yang ngasih sedikit, saya nggak minta lagi, ikhlas aja diterima. Ada yang ngasih gede, saya nggak kembaliin lagi.
Ikhlas kan? Ikhlas. Yang penting kalau dikasih sedikit jangan minta lagi. Nah yang tidak ikhlas itu kok cuma segini kan nggak kira-kira kan gue capek keilmuan kita itu bla 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 gitu ya. Akhirnya ngedumel. Nah itu yang tidak jadi ibadah. Kalau ya terima kasih alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran fid dunya wa akhirah, semoga diberikan keselamatan semuanya segalanya selamanya. Itu kan kasih doa juga gitu kan. Nah, itu ibadah. Nah, jadi berdoa juga sama. Berdoa itu ruhnya ibadah. Kenapa berdoa menjadi ruhnya ibadah? Karena orang yang sering berdoa itu adalah orang yang sudah merasa akrab. Ya. Makanya berdoanya jangan lebay. Berdoalah dengan akrab gitu kan, kita harus sudah akrab dengan yang kita mohonnya itu. Enggak jauh. Gimana tuh Allah tuh nggak pernah dengar. Ya, tenang aja gitu. Kenapa belum diijabah? Kan kita harus mengetahui bahwa salah satu sifat Allah itu senang mendengar rintihan orang yang beriman. Ketika orang yang beriman ada maunya terus ya Allah, saya kan butuh 100 juta buat DP Innova. Misalkan. Dan ketika belum diijabah itu jangan suudon. Kalau Allah mau ngasih cash itu. Tenang aja, jangan ngasih untuk DP. Nah, jadi akhirnya dan berdoa itu jangan ngatur lah gitu. Kalau berdoa, ya Allah ini saya mohon 1 juta aja ya Allah, ini udah cicilan, ini anak sekolah kadang mau ujian, nah, segala macam. Nggak usah diatur, langsung aja diajarkan oleh Rasul. Kalau minta yang banyak sekalian, sehingga kan Allahumma ini as'aluka rizqan kasiron gitu kan. Ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, ya yang bisa untuk beli mobil, bangun rumah, beli sawah, beli kebun, beli yang banyak aja. Sekalian kan karena rezeki Allah itu kan luas. Ya, wasi'un alim. Allah itu sangat luas. Tak terhingga. Iya. Jadi sampai dikasih kalau ini ibadah minta. Enggak, karena kan di wilayah awal-awal, di awal-awal masuk ke wilayah kehakikan, saya punya pendapat bahwa ngapain berdoa? Nggak berdoa juga Allah tahu. Loh, terus lu diam aja. Gitu. Di mana keakrabanmu? Kan kalau ketika ada keakraban, Tom, bagi rokoknya dong. Itu kan akrab. Terus kita gak punya rokok nih. Diam aja. Mending kalau hidang Tominya. Hidang nyambung. Paling kalau nyambung, kalau nggak nyambung cuek aja. Oh, Pami mungkin berhenti ngerokoknya. Padahal kan karena kita itu hidup di alam dunia, ya, di alam nyata ini, di alam yang konkret, kita banyak keperluan-keperluan. Nah, keperluan-keperluan itu yang sedikit yang banyak, mintalah dengan yang kita akrabi, dengan yang sangat dekat. Misalkan kita udah akrabnya sama Tommy, Tom, juta dong, Tom, apa? Nih mau jalan dulu ke sana. Nah, itu kan kalau sama yang jauh nggak mungkin kan? Mau teriak-teriak, woi, saya mau DP mobil nih, coba dong, patungan gitu, nggak mungkin kan? Nah, itu terkesan doanya tendensi nggak? Kenapa? Terkesan doanya hanya sebatas penuh tendensi itu nggak paham? Enggak, itu yang ngajarin doa itu kan Rasul. Ya, banyak doa-doa yang Rasul ajarkan kepada kita dan itu kan luar biasa. Nah, dari mulai minta ini, minta itu dan banyak sekali keperluan yang apabila kita sudah terhubung langsung dengan Allah, ya itu jadi indah gitu. Doa itu menjadi sebuah variasi dan perhiasan. Nah, perhiasan ya, itu dalam ibadah kita. Jadi kalau tidak pernah berdoa lempeng aja gitu, mobil tuh belenong wungkul gitunya, salah aja kan? Enggak. Ketika banyak variasi, ya ibadah juga jadi indah gitu loh. Bahwa Allah itu indah dan Allah itu sangat berharap kepada hambanya yang berharap. Allah itu nunggu gitu permintaan-permintaan. Jadi jangan malu-malu, memintalah. Makanya dalam setiap meditasi kita di akhirnya sebelum kita turun kan ya dibuka kalau sama sama guide-nya dibuka pintu, steadikan dulu semua, udah steady, silahkan berdoa. Ya, dan tidak perlu diatur doanya, ya silahkan dengan kebutuhan masing-masing. Ya mungkin karena kebutuhan itu nggak sama, silahkan ada yang mau butuh anu, ya please aja, karena mereka juga diajak sudah dekat dengan semua.